Yang kami hormati Bapak Joko Prayitno sebagai sesepuh sekaligus juga sebagai pembina Yayasan Al-Falah Karangwulan. Dan yang kami hormati Bapak Yustiono sebagai Yustiharto, sebagai Ketua Yayasan Al-Falah Karangwulan. Dan juga kami hormati Bapak Ahmad Fadoli sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Falah Karangwulan. Dan juga Bapak Ibu para hadirin hadirat yang kami hormati, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka tasyakuran terbentuknya Yayasan Al-Falah Karangwulan Timur. Dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini akan juga dilakukan kegiatan bakti sosial. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Ibu dan Bapak sekalian, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan doa. Acara yang ketiga adalah laporan ketua yayasan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Lurah Jagalan dan dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Yayasan Al-Falah Karangwulan Semarang. Setelah itu dilakukan pemberian santunan sembako dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Acara selanjutnya adalah sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan sebagai terakhir adalah acara penutup dilanjut dengan acara ramah tamah. Baik Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak kepada acara inti, yaitu sambutan dari Lurah Jagalan. Untuk ini kepada Bapak Heri Rusdio Pramono. Mohon dimaaf ini karena agak ada terbalik ini susunannya. Ini untuk sambutan yang pertama adalah laporan ketua yayasan. Untuk itu kepada Bapak Yusti Harto, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan utama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih pinaringan sehat, pinaringan sempat dapat silaturahmi pada acara peresmian tasyakuran Yayasan Al-Falah Karangwulan Semarang dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, selamat laharjo liring sambikolo Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdiri di sini mewakili dari kawan-kawan Yayasan Al-Falah
Karangwulan Semarang ini. Boleh dikatakan Masjid Al-Falah ini salah satu masjid di Kelurahan Jagalan yang cukup tua, cukup senior, cukup berumur. Masjid Al-Falah ini semasa kecil kami dikelilingi oleh kampung-kampung perumahan, kampung-kampung rumah. Namun panjenengan sakmenika pun pirsa tidak hanya dikelilingi oleh rumah tapi juga oleh pertokoan, oleh kegiatan-kegiatan bisnis. Masjid Al-Falah menjadi tempat ibadah, menjadi tempat kami ngaji waktu kecil, menjadi tempat kami tarwah saat Ramadan, menjadi tempat kami sholat Idul Fitri ya sejak kami kecil hingga masa-masa dewasa. Masjid Al-Falah memiliki tempat di hati kami, sehingga kami yang sudah terpisah-pisah, balung pisah, berkumpul kembali. Saya di Gunung Pati, Pak Joko di Pedurungan, Pak Gus di Sendang Mulyo, dan sebagainya. Ternyata ada kekuatan di Masjid Al-Falah untuk mengumpulkan kami kembali. Alhamdulillah kami berkumpul, kemudian rembuk-rembuk, ayo masjidnya ditingkatkan lagi, ayo masjidnya dibangun lagi. Dengan sengkuyung, sarang-sarang, alhamdulillah sedikit demi sedikit kami berusaha meningkatkan layanan Masjid Al-Falah. Insya Allah tidak hanya sekedar tempat ibadah, tidak hanya memakmurkan masjid, insya Allah bisa memakmurkan sekitar masjid. Langkah awal kami adalah menyadari masjid ini belum tertata secara kenegaraan. Masjid Al-Falah masih masjid kampung, belum terdata secara kenegaraan. Alhamdulillah sekarang masjid ini sudah punya ID masjid. Dulu istilahnya masjidnya belum terdata, sekarang sudah terdata. Dulu masjidnya belum punya KTP, sekarang punya KTP. Setelah itu, setelah punya ID apalagi? Oh, sebagai pengikat, masjid harus punya badan hukum. Alhamdulillah, qadarullah, Allah membantu kami. Alhamdulillah, kita sekarang punya badan hukum. Masjid Al-Falah sudah berbadan hukum, baru berumur 3 bulan ini, tahun 2024 ini, alhamdulillah. Jadi dengan berbadan hukum, insya Allah langkah-langkah kita akan semakin baik, langkah-langkah kita semakin beraneka ragam, langkah-langkah kita untuk memakmurkan masjid semakin beragam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankan kami mengaturkan terima kasih pada segenap mitra-mitra kami ya, dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf, dari minuman larutan menyegar panjang jiwa mitra-mitra kami ini, kemudian itu bola besar Grana Panadu juga mitra kami. Ada kopi luwak monggo di sebelah selatan, itu juga mitra kami sediakan kopi luwak juga white coffee. Insya Allah ini mitra-mitra kami. Dengan mitra-mitra yang bertambah, mitra-mitra yang akan terus kita gali, kita tambahkan lagi, insya Allah, qadarullah, masjid ini akan semakin makmur, masyarakatnya juga akan semakin makmur. Insya Allah kami mengundang Bapak Ibu yang mungkin dari Masjid Musola Jagalan, mari bareng-bareng gotong royong, sengkuyung, ayo ciptakan masjid-masjid kita semakin hidup, masjid-masjid kita semakin makmur, masjid-masjid kita semakin memakmurkan. Dulu guru kami memberikan nasihat sederhana, golek sangu lan iso nyangoni. Golek sangu lan iso nyangoni. Dalam perjalanan kita harus mencari bekal, namun juga tak lupa kita memberikan tambahan bekal pada orang-orang lain, pihak-pihak lain. Insya Allah, semoga Allah
memberikan kekuatan, memberikan bimbingan kepada kita untuk semakin memakmurkan masjid-masjid, khususnya di masjid-masjid Kelurahan Jagalan, khususnya pula Masjid Al-Falah. Insya Allah Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kekuatan. Mohon izin Bapak Lurah, mohon berkenan meresmikan meresmikan dengan cara membuka tirai yayasan sebagai tanda Yayasan Al-Falah ini telah resmi dilaksanakan di sekolah maaf saya ini guru Pak, gurunya sekolah. Mohon izin, saya ini kesehariannya saya guru di STM Pembangunan. Jadi kalau kan biasanya keseharian langsung otomatisnya bilangnya pasti sekolah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menggapai ibadahnya menjadi hamba-hamba yang semakin beriman dan semakin bertakwa. Mohon maaf bila ada kekurangan selama penerimaan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Ketua Yayasan Al-Falah Karangwulan Semarang, yang mana tadi juga menyampaikan autobiografi Masjid Al-Falah Semarang yang mulai dari suro menjadi musola, kemudian menjelma menjadi masjid jami. Mudah-mudahan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Yusti tadi bisa menggugah para warga, khususnya jamaah dan warga di sekitar Masjid Al-Falah ini, biar bisa lebih meningkatkan kecintaannya kepada kemakmuran Masjid Al-Falah ini. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Lurah Jagalan. Untuk itu kepada Bapak Heri Rusdio Pramono SEMM untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Al-Falah yang dalam hal ini mungkin akan mengadakan tasyakuran dengan sudah berdirinya suatu yayasan. Pertama-tama, baiklah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan yang utama adalah bakti sosial dengan juga peresmian nantinya untuk yayasan. Ini sungguh sangat bahagia sekali kita di tengah-tengah masyarakat yang heterogen di sini. Saya selaku yang pemangku wilayah di sini sekitar sudah 2 tahun. Ini saya sungguh sangat merasakan. Saya pertama kali duduk di kelurahan juga sempat sholat Jumat pertama kali juga di sini. Ya, alhamdulillah semakin hari berkembang, jamaahnya sampai bludak di sekitar sana sampai membawa tenda-tenda. Ini sungguh luar biasa. Saya pandang juga untuk perkembangan di antara musola maupun masjid yang ada di wilayah Kelurahan Jagalan ini saya pandang untuk yang lebih kreatif dan mandiri. Dalam arti kegiatan-kegiatan sudah ada semua. Kami harapkan semua nanti jamaah yang ada di sini kita bisa memakmurkan, bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan oleh yayasan maupun dari masjid.
kami berharap ya, dengan berdirinya yayasan ini nantinya bisa lebih berkembang lagi dan berkembang lagi. Insya Allah saya mendukung apa semua kegiatan yang ada di sini tetap kita dukung. Tak henti-hentinya saya memberi spot ya, meskipun tadi disampaikan kepengurusan di sini sudah tidak bertempat tinggal di sini, tetapi masih mempunyai rasa. Insya Allah nanti ke depan kalau saya diundang, diajak, insya Allah saya tetap pasti bergabung di Masjid Al-Falah ini. Ya, jadi saya rumahnya dekat, ya, seberang, insya Allah apapun bentuknya kegiatan, siap untuk mendukung kegiatan di sini. Bapak dan Ibu semua, ini cuaca alhamdulillah tidak seperti kemarin dari pagi sampai sore, ya hujan terus. Ini berkat doa kita semua, ya doa kita semua sehingga acara cerah, tidak hujan. Memang hujan itu juga suatu berkah, tetapi kadang-kadang kita aduh kok hujan, tapi itu juga berkah. Jadi jangan disesali. Banyak sekali orang yang mengharapkan hujan. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan sekali lagi dengan berdirinya yayasan ini, semoga di sekitar wilayah Karangwulan ini tetap makmur warganya, makmur jamaahnya, apa yang dikehendaki bisa terwujud. Itu kurang lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Pak Lurah. Demikian tadi sambutan dari Bapak Lurah Jagalan, Bapak Heri Rustio Pramono, yang mana beliau tadi menyampaikan, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada takmir maupun ketua yayasan, dan beliau memberikan motivasi yang sangat tinggi bahwa aktivitas di Masjid Karangwulan ini, Masjid Al-Falah, sudah memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan maupun kepada umat. Untuk itu, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu pembukaan selubung papan nama Yayasan Al-Falah Karangwulan Semarang. Untuk itu, kepada Bapak Heri Rustio Pramono untuk meresmikan papan pengumum atau papan yayasan ini, didampingi dengan Bapak Kiai Haji Dr. Antus Fatul Hadi, Bapak Agus Utomo, dan Bapak Masuri, serta Bapak Yustiharjo, dan juga Bapak Joko Prayitno. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Yayasan Al-Falah resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Heri Rustio Pramono yang berkenan untuk membuka selubung. Untuk itu dilanjut dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa nanti apa yang menjadi tujuan kemaslahatan umat juga berfastabihul khairat dalam syiar agama ini dapat terwujud. Untuk itu kepada Bapak Kiai Haji Dr. Antus Fatul Hadi MPD dari bidang dakwah pengurus daerah DMI Kota Semarang untuk memberikan doanya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, utamanya pada Bapak Lurah dan semua yang hadir, kita mohon kepada Allah
seraya berdoa, mudah-mudahan tujuan kita sukses, lebih-lebih peresmian Yayasan Al-Falah, Masjid Al-Falah di Karangwulan ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah lingkungannya, jamaahnya juga barokah, masyarakatnya mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqa jami'il af'al wa wafiqna liyatil khairi fi jal ahwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim ukhrana wa sallim arzaqana wa sallim aqwalana wa sallim af'alana wa sallim af'alana wa sallim af'alana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana bil khair wa sahih ajsadana bil khair wa nawwir qulubana bil khair wa jadid imanan bil khair wa ahsin a'malana bil khair wa nadim akhlaqana bil khair wa hasil maqasidana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, berkailah Masjid Al-Falah ini, berkailah Yayasan Al-Falah ini, lindungilah masjid dan Yayasan Al-Falah ini, sehingga menjadi yayasan masjid yang makmur, banyak jamaahnya berkah, mendapatkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Jamaahnya penuh dengan barokah, rezekinya mudah, rezekinya banyak, rezekinya barokah, sehingga Masjid Al-Falah, Yayasan Al-Falah ini menjadi yayasan yang mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon ampun kepadamu ya Allah, dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan semua dosa para jamaah kami. Ampunilah segala dosanya, sehingga tiada noda, lebih-lebih mengharapkan ridho-Mu ya Allah, dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, bisa melaksanakan ibadah baik siang maupun malamnya, siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk beribadah, sujud kepadamu ya Allah, sehingga diberikan kesehatan, kemampuan
mendapatkan rahmat dan ridho-Mu. Kita bisa kembali ke hadirat-Mu, ya Allah, dengan kembali yang mendapatkan rahmat-Mu, kembali yang baik, kembali yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa yang telah dipanjatkan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Fathul Hadi, di mana doa tersebut bisa menggetarkan hati yang hadir dan bisa menggoncangkan langit. Semoga doa-doa kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah apa yang menjadi hajat kita bersama. Amin. Allahumma amin. Untuk yang selanjutnya akan dilakukan upacara simbolis, yaitu dengan kegiatan bakti sosial kita, yaitu dengan memberikan santunan berupa sembako kepada para warga di sekitar Masjid Al-Falah ini. Juga akan disampaikan yaitu berupa mokab kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis. Untuk itu kepada Bapak Lurah, kemudian Bapak Fathul Hadi, kemudian Bapak LPMK, Bapak Agus Utomo, untuk berkenan memberikan bantuan-bantuan tersebut. Semoga kepada beliau. Kepada Bapak Jasmani dimohon untuk bisa tampil ke depan untuk mewakili penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga kami mohon kepada 3 orang warga yang menerima manfaat untuk bisa mewakili. Monggo kepada Bapak atau Ibu yang bisa mewakili untuk menerima pembagian sembako. Monggo kami mohon 3 orang, Pak Nggih. Monggo mriki, Pak. Pak mriki posisi mriki, Pak. Nanti yang menerimakan Bapak-bapak niki. Finalnya sebelah mriki, Pak. Jumeneng mriki, Pak. Mriki. Nggih, nah mriki. Monggo kepada petugas yang menyiapkan sembako untuk dilakukan penerimaan secara simbolis. Monggo Mas, tolong Mas itu berasnya dibawa mendekat sini untuk dibagikan kepada perwakilan penerima manfaat. Monggo kepada Bapak Lurah yang pertama kali untuk memberikan secara simbolis bantuan sosial. Ini
Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Antus Fatul Hadi untuk memberikan simbolis santunan beras. Mas Kasmani, tolong Mas, ini berasnya Mas. Lagi Mas, ini masih 2 orang lagi Mas. Iya, diberikan 1 dulu. Monggo 1 lagi Mas. Oh, masih 2 lagi, nggih. Monggo. Mas, sini Mas, berasnya, berasnya. Monggo diberikan Pak Agus. Nggih, 1 lagi kepada Pak Masuri. Baik, dilanjut untuk pemberian secara simbolis yaitu mokap BPJS Ketenagakerjaan. Ini sampean. Oh, nggih. Baik, acara seremonial pemberian santunan ataupun bantuan sembako maupun eh, ketenagakerjaan BPJS sudah terlampaui. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu bisa duduk di tempatnya masing-masing. Semoga. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, acara kami lanjutkan kembali yaitu dengan sosialisasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan yang mana beliau akan mewakili dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang ini. Kepada Ibu Indriani Eshum, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak Lurah Jagalan, yang saya hormati Bapak Ketua LPMK Kelurahan Jagalan. Lalu berikutnya yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Falah serta Bapak Pembina Sesepuh dan juga Ketua Takmir Masjid Al-Falah. Sebelumnya salam dari Ibu Multanti selaku
kepala kantor cabang kami. Mohon maaf beliau tidak dapat menghadiri dalam acara hari ini karena satu dan lain hal, jadi diwakili oleh saya. Perkenalkan, saya Indri dari BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda. Mungkin Bapak Ibu kalau main ke Pemuda sebelahnya Paragon, nah di situ kantor kami Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai BPJS Ketenagakerjaan, monggo bisa ke kantor kami seperti itu. Oke, izin pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, kalau BPJS Kesehatan sudah paham sekali ya mungkin ya. Nggih, kalau BPJS Ketenagakerjaan mungkin masih ada yang BPJS Ketenagakerjaan ini apa toh Mbak, bedanya apa? Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai program BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak ya yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sudah ada belum nggih? Belum. Mungkin yang sudah ada yang bisa angkat tangan? Oh, sudah ada yang jadi peserta nggih. Nggih. Oh, belum, nggih. Nah, kali ini saya mau menjelaskan nih Bapak Ibu, bedanya apa sih kesehatan dan ketenagakerjaan sebelum kita maju ke manfaatnya seperti apa nggih? Perbedaannya dulu. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah banyak yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, perlu nggak sih Mbak Indri untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan juga? Jawabannya tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bekerja atau dalam konteks ini Bapak Ibu ada kegiatan yang menghasilkan penghasilan, maka Bapak Ibu wajib ikut juga di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi misalkan dalam satu kakak ini, Bapak Ibu anak, empat orang ini semua wajib ikut BPJS Kesehatan karena semua warga Indonesia itu wajib ikut BPJS Kesehatan. Nah, terus yang wajib ikut BPJS Ketenagakerjaannya siapa? Bapak Ibu yang bekerja. Jadi kalau bekerja wajib ikut dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Loh, sama-sama BPJS kenapa harus punya dua? Seperti itu pertanyaannya nggih. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan kami melindungi apabila ada resiko saat bekerja. Jadi ketika nyuwun sewu misalkan ada Bapak Ibu yang punya usaha mandiri, lagi misalkan punya usaha toko kelontong, lagi berangkat untuk kulaan, di jalan kok ndelalah keserempet seperti itu. Kira-kira bisa dipakai mboten BPJS Kesehatannya? Mboten saged Bapak Ibu. Jadi BPJS Kesehatan hanya bisa digunakan kalau sakit dari dalam tubuh. Jadi misalkan flu, jantung, batuk pilek, darah tinggi, itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi kalau dari luar, misalkan kecelakaan kerja saat berangkat kerja, keserempet jatuh, seperti itu yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama kami berikan manfaatnya adalah penyembuhan sampai bisa bekerja kembali. Jadi fasilitas saat di fasilitas kesehatan itu kami berikan penyembuhan sampai bisa bekerja kembali. Lalu berikutnya, kalau dibutuhkan mondok, misalkan dibutuhkan perawat inap, kira-kira nih dengan iuran 16.800 tiap bulannya, kira-kira kalau nginep di rumah sakit umum daerah dapat kelas berapa kira-kira? Kelas 1 Bapak, kelas 4 nggak ada Pak, ada SD kalau kelas 4 Pak. Dengan iuran 16.800 saja, kalau ada resiko kecelakaan kerja dan harus menginap di rumah sakit, harus mondok, itu kalau di rumah sakit umum daerah langsung dapat kelas 1 Bapak Ibu. Kalau rumah sakit umum, kalau rumah sakit swasta dapat di kelas 2. Itu kami berikan perlindungan sampai bisa bekerja kembali. Nah, selama bisa bekerja kembali, pastikan harus ada jeda saat beristirahat. Apalagi kalau misalkan sampai butuh perawatan yang lebih, misalkan kayak patah tulang di kaki itu kan kita tidak bisa berjalan nggih, harus istirahat gitu nggih, misalkan harus istirahat sampai 2 bulan. Nah, saat istirahat ini padahal dapur masih tetap ngebul ya, tapi penghasilannya sedang berhenti karena tidak ada pemasukan, tidak bisa bekerja. Nah, BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan cara memberikan penggantian gaji tiap bulannya. Jadi penggantian gaji tiap bulannya itu ada di 1 juta rupiah tiap bulan. Lalu kalau ada resiko lagi, kalau namanya kecelakaan kerja, resikonya kan pasti 3 nggih.
bisa bekerja kembali, ya alhamdulillah. Tapi kalau sampai ada kecelakaan kerja dan harus istirahat, nggih sampai istirahat itu selesai, kita berikan perlindungan tadi, santunan penggantian gaji. Lalu kalau ada nyuwun sewu, resiko meninggal dunia. Nah, kalau ada resiko meninggal dunia, ahli waris bisa mendapatkan santunan sebesar 70 juta rupiah dan juga beserta beasiswa apabila kecelakaan kerjanya ini mengakibatkan meninggal dunia nggih tadi nggih. Kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia, ahli waris bisa mendapatkan 70 juta dan juga beasiswa untuk 2 orang anak. Jadi 2 orang anak ini dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja Mbak Indri, misalkan meninggalnya karena sakit, apakah bisa dapat santunan nggih ahli warisnya? Kira-kira bisa mboten? Kalau meninggal dunianya bukan karena kecelakaan kerja, meninggalnya karena sakit, peserta BPJS Ketenagakerjaan, sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan baru 1 tahun ini, terus meninggal dunia karena sakit. Kira-kira ahli warisnya bisa dapat santunan mboten? Bisa, betul. Ahli waris bisa mendapatkan santunan sebesar 42 juta rupiah. Nah, kalau sudah menjadi peserta kami lebih dari 3 tahun, bisa mendapatkan beasiswa sama seperti tadi dari TK sampai perguruan tinggi. Hanya yang membedakan itu, kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja bisa langsung mendapatkan beasiswa, tapi kalau bukan karena kecelakaan kerja, karena sakit dan lain hal, bisa mendapatkan beasiswanya kalau sudah kepesertaannya minimum 3 tahun. Tadi yang saya sebutkan semua itu iurannya hanya 16.800 per bulan per orang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Mbak iuran 16.800 itu kemurahan, wong saya beli bakso cuma 20.000, misalnya gitu nggih. Mau lebih nih gitu. Bisa dengan iuran 36.800. Iuran 36.800 ini 20.000 yang selisih tadi dimasukkan ke dalam tabungan. Jadi ketika nanti sudah tidak bekerja, tabungan ini bisa diambil. Bisa diambilnya lewat apa Mbak? Bisa ke kantor kami, bisa cek pakai aplikasi JMO atau pakai website. Semua bisa, nanti tinggal video call atau dengan foto wajah kita, itu langsung bisa cair seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan ada resiko nyuwun sewu nih kecelakaan kerja, bagaimana sih cara klaim BPJS Ketenagakerjaan? Kalau ada resiko kecelakaan kerja bisa dibawa langsung ke rumah sakit yang bekerja sama dengan kami. Disampaikan kartu kami, disampaikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangan dibawa ke Sangkapuntung ya, karena nanti tidak bisa diklaimkan ke kami. Kami hanya bisa yang medis-medis aja seperti itu. Nah, ini saya ingin cerita sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ada yang viral Bapak Ibu, ada anak kecil namanya Pralian. Mungkin ada yang pernah lihat di TikTok mboten? Mboten pernah nggih. Jadi anak kecil itu masih SD Bapak Ibu. Masih SD, videonya viral karena dia masih pakai baju SD, bawa dagangannya kalau nggak salah donat, dia nangis di atas makam bapaknya. Kenapa kok ya? Kenapa dia nangis? Kan orang penasaran. Ditanyalah itu di TikTok, nak kenapa kok nangis gitu? Iya saya ditinggal bapak saya gitu. Ibunya kemana? Ibu saya sakit. Lah kamu nangis kenapa? Karena jualan saya nggak laku bu gitu. Padahal saya harus menghidupi ibu saya gitu. Nah dari sini kita coba sekarang kita balik. Bagaimana kalau bapak ibunya Pralian ini sudah mikirin Pralian sebelum dia meninggal dunia. Bagaimana kalau bapak ibunya sudah menyiapkan nanti kalau saya meninggal dunia, kira-kira anak saya apa ya yang saya siapkan untuk anak saya gitu. Coba kita balik kalau bapak ibunya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Paling tidak Pralian tidak usah susah-susah cari uang untuk ibunya karena paling tidak ada satu. Tadi ya, santunan kematian 70 juta yang bisa digunakan untuk usaha seperti itu. Lalu juga ada beasiswa dari TK sampai dengan perguruan tinggi yang membuat Pralian nggak usah mikirin sekolahnya gimana. Karena nanti sampai kalau sudah universitas sudah ada yang mikirin Bapak Ibu. Yang mikirin siapa? BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti saya ikut BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya untuk saya. Tapi saya mikirin nanti bagaimana sih kalau misalkan ada resiko kepada saya
bagaimana anak-anak saya yang saya tinggalkan, keluarga yang saya tinggalkan bisa melanjutkan hidup dengan baik. Karena BPJS Ketenagakerjaan ini kami adalah badan hukum publik yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maksud dan tujuan kami baik, Bapak Ibu, program kami juga baik, jadi mohon juga disambut dengan baik bahwa ketika ada resiko, masyarakat Indonesia ini tidak mengalami nyuwun sewu kemiskinan baru karena ada program BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kami tidak bisa menggantikan sosok ayah atau ibunya, tapi paling tidak anak-anak mereka ini sudah ada jaminan untuk bisa hidup dengan baik. Seperti itu. Mungkin saya tutup dengan pantun bahwa kata-kata dengan bahwa payung itu tidak bisa menghilangkan hujan, tapi paling tidak payung itu bisa melindungi kita dari hujan. Sama seperti BPJS Ketenagakerjaan, kami tidak bisa yang ini nggak boleh meninggal, yang ini meninggal, tidak bisa. Tapi paling tidak kami bisa melindungi, memberikan perlindungan bagi ahli waris yang ditinggalkan, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo Bapak. Pripun? Umurnya, nah umur memang kalau di kami itu maksimum di 65 tahun Bapak. Mbak, kalau umur bebas ya, mau ikut umur 50, 40. 50, 40 masih sakit Pak. Oh, nggih. Nggih, tapi maksimum di 65 Oh, tahun. 65 tahun. Nggih, betul. Saya masih 30, Mbak. Oh, bisa masih, ya? Iya. Saya kira 25 loh Pak. Masih bisa Apa Pak. syaratnya KTP aja? KTP saja. Oh. KTP nanti bisa dikumpulkan ke mbak-mbak ini yang di depan. Fotokopi? Nggih, fotokopi. Enggak, KTP aja nanti kami foto bisa. Oh, Mbak. Nggih. Nggih, Monggo kepada yang lainnya apabila ada pertanyaan, ini mumpung Mbak Indri masih ada di sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan semuanya. Monggo yang lainnya, Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, ini nanti prosesnya ribet apa tidak? Nggih. Pada saat umpama kecelakaan, kita itu kan harus mesti minta tolong sama yang orang lain kan. Betul. Lah itu ribet enggak? Contohnya yang BPJS itu juga ribet sih masalahnya. Kalau ini semakin ribet kan juga semakin pusing 2 kali. Nggih. Gitu, matur Nggih, suwun. baik. Nggih. Matur suwun Ibu, jadi pertanyaannya nggih. Jadi BPJS Ketenagakerjaan kami sudah punya PLKK itu banyak sekali Bu. PLKK itu rumah sakit yang kerjasama dengan kami. Jadi ketika ada kecelakaan kerja seperti itu, langsung dibawa ke IGD Bu. Kuncinya di situ. Jadi yang namanya kecelakaan kerja langsung dibawa ke IGD dan disampaikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami kecelakaan kerja. Gitu. Kuncinya di situ. Jadi ketika kecelakaan kerja dibawa ke IGD, disampaikan kartunya. Kalaupun misalkan kartunya tidak dibawa, bisa pakai KTP gitu. Jadi nanti di KTP itu dicek oleh kami bisa atau tidak, masih aktif atau tidak, langsung diberikan pertolongan pertama. Karena kami sifatnya adalah urgent ya Bu ya. Jadi ketika rumah sakit menerima pasien BPJS Ketenagakerjaan itu langsung ini biasanya Bu, langsung ditindaklanjuti gitu loh Bu. Kalau oleh saudara kami BPJS Kesehatan, mohon maaf kami tidak bisa ini Bu intervensi karena memang kami beda-beda badan beda badan gitu. Tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Jadi tadi Bu intinya dibawa ke IGD disampaikan BPJS Ketenagakerjaan, justru malah biasanya pengenanganannya lebih cepat karena sifatnya urgent, seperti itu. Nah nanti untuk syarat-syarat pengklaimannya biasanya simpel Bu, cuman KTP kan pasti punya nggih, kakak juga punya kartu, dan juga nanti kalau misalkan kecelakaan kerja disampaikan biasanya itu kalau di jalan butuh surat keterangan dari kepolisian, atau kalau tidak di jalan buat surat intinya kejadiannya seperti apa. Gitu. Itu untuk kelengkapannya cuman itu saja. Gitu. Iya, sudah jelas Bu. Iya. Monggo kepada yang lainnya apabila masih ada yang ditanyakan. Monggo. Iya, mohon diperkenalkan namanya Bu, biar
pada kenal, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nino, Mbak Indri. Saya dari Pringgading Utara. Saya mau menanyakan masalah klaim. Di sini ketika kita ada bidang usaha dan bisa mengikuti JKK, nggih. Untuk mengikuti JKK ini apakah nantinya akan dibutuhkan semacam surat dari RT RW tentang izin usaha kita, satu itu. Untuk yang kedua, apakah ketika nanti kita mendapatkan kecelakaan kerja, misal kita jualan di warungan, terus kok saat kita kulaan itu kita ada kecelakaan, nah itu nanti untuk kita mengklaim ke BPJS-nya itu apakah harus ada validasi dari rumah sakitnya atau bagaimana? Jadi kan prosesnya untuk validasi itu kan kita bisa saja aku baru kecelakaan karena ini ya kan nyun sewu, ya kita maunya semuanya jujur nggih. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi apakah butuh validasi yang bersangkutan dengan kecelakaan kerja ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Bu Nino, terima kasih pertanyaannya nggih. Jadi untuk kecelakaan kerja yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini lingkupnya cukup luas Bu. Jadi berangkat kerja, berangkat berusaha ya, berangkat berusaha di tempat kerja dan kembali lagi. Kalau ini yang kebetulan yang saya sampaikan ini untuk program mandiri. Jadi program mandiri itu apa? Bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dapat penghasilan, kalau kerja ya dapat penghasilan. Contohnya apa? Misalkan ada warung kelontong, misalkan Gojek, misalkan warung makan gitu nggih. Jadi ketika bekerja ya dapat penghasilan, ketika tidak seperti itu. Jadi apakah butuh validasi untuk usahanya sampai RT RW gitu? Tidak perlu, karena kan nanti kan saat mendaftarkan ke kami kan sudah ada keterangannya bahwa memang toko kelontong gitu. Nah nanti beda lagi Bu, kalau misalkan kecelakaan kerja dibawa ke kami, kok kecelakaan kerja kenapa gitu? Saat keceklek waktu nendang bola gitu. Lah kan pekerjaannya bukan atlet Bu, yang didaftarkan kami kan pedagang. Kok yang klaimkan kami atlet? Lah beda itu, baru itu butuh konfirmasi lebih lanjut. Tapi selama memang yang didaftarkan itu berdagang, kecelakaan kerjanya karena berdagang, klop ya nggak ada masalah. Kita nggak perlu sampai ke RT RW untuk mengulik ini tuh usahanya betul atau tidak, itu tidak sampai situ sih Bu gitu. Lalu tadi mungkin saya juga belum sampaikan ya, jadi kecelakaan kerja itu luas sekali. Baru saja kemarin itu kebetulan di Pasar Johar itu lagi angkat-angkat barang juga, dari angkat-angkat barang karena itu kan di UMKM di lantai 3 ya kalau nggak salah. Itu angkat-angkat barang kepleset jatuh. Kira-kira bisa di cover BPJS Ketenagakerjaan mboten? Bisa. Itu karena dalam rangka bekerja. Jadi kalau misalkan memang itu dalam rangka bekerja ya bisa. Jadi misalkan kayak pedagang lagi potong-potong, itu juga ada di UMKM Candisari. Lagi potong-potong, nyun sewu tangannya keiris sama pisau. Dibawa ke Citarum waktu itu ya di cover karena saat bekerja seperti itu. Jadi selama alasannya logis, jadi ya kayak tadi misalkan didaftarkannya sebagai Gojek, tapi kecelakaan kerjanya kok keiris pisau, ya nggak nyambung gitu. Jadi selama masih sesuai kecelakaan kerjanya dengan yang didaftarkan kami, itu bisa seperti itu. Mungkin tadi saya belum sampaikan, ini juga untuk pendaftaran Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fotokopi KTP saja. Fotokopi KTP diserahkan ke mbak-mbak yang pakai kerudung hitam sama Mbak Fai sama Mbak Salsa di depan. Nah nanti tinggal disampaikan aja pekerjaannya apa, nanti kami bantu untuk pendaftaran. Pembayaran iuran bisa dilakukan melalui Alfamart, Indomart, kantor pos, M-Banking, itu bisa. Jadi kalau ada kesulitan saat pembayaran pun kita bantu penerimaan cash juga bisa. Gitu. Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo kepada yang lainnya, Bapak, monggo. Asmanipun Pak. Selamat siang Mbak, saya Mbak. Pak Cipto. Nggih, Bapak. Mau menanyakan masalah ini Mbak, jaminan hari tua. Nggih. Itu kan menerimanya 240.000. Seumpama saya bayar 1 tahun 36.800, saya bulatkan 40 ya, biar gampang ngitung. Berarti setahunnya kan 480. Iya. Lah itu
nerima jaminan hari tua itu sebulan, 2 bulan, atau setahun, Mbak? Nggih. Soalnya kan nggak dijelaskan di sini, Mbak. Oh, nggih. Jadi, nggih, matur suwun nggih Pak Cipto pertanyaannya. Saya jawab dulu atau mau ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, Saya jawab langsung nggih. ye. Nggih. Jadi begini Pak, jadi iuran untuk dengan JHT itu kan 36.800. Dari 36.800 ini 20.000 sebagai tabungan yang kembali ke kita, 16.800 tidak kembali ke kita ketika tidak ada resiko kecelakaan kerja. Jadi 16.800 ini sama seperti BPJS Kesehatan, Pak. Kalau ada resiko kecelakaan kerja, kita dapat manfaatnya lebih dari 16.800. Tapi kalau tidak ada resiko kecelakaan kerja, berarti 16.800 ini kita gunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami resiko kecelakaan kerja. Gitu. Jadi dari 36.800 yang kembali ke kita hanya 20.000. Nah, kalau misalkan Bapak sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan selama setahun, itu kan berarti saldonya 20.000 dikali 12. Itu 240.000. 240.000 ini bisa diambil ketika sudah tidak bekerja. Jadi 1 bulan setelah tidak bekerja, saldo jaminan hari tuanya bisa diambil. Gitu. Jadi tidak bekerja ini nanti bisa ke kantor kami disampaikan, Mbak saya sudah nggak kerja, saya mau ambil JHT-nya, cukup gitu aja. Nanti tinggal syarat-syaratnya dibawa, KTP, KK, buku rekening, sama kartu, itu nanti saldonya masuk ke rekening, seperti itu. Ya, terima kasih, Mbak. Nggih. Ini Mbak, seperti saya kan sudah nggak kerja. Nggih. Di rumah gampangnya pengangguran. Nggih. Tapi kepengen ikut Nggih. ini nabung Oh, yang nggih. 36.800 itu Nggih. apakah bisa? Kalau nyon sewu Pak, kalau tidak bekerja, sudah tidak ada kegiatan berusaha, memang belum bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena nanti eman-eman Pak sudah bayar 36.800 tapi kan tidak ada resiko kecelakaan kerjanya gitu karena tidak bekerja. Seperti itu. Kebetulan kalau di kami syaratnya tadi itu Pak, 1 bekerja, kedua di bawah 65 tahun. Seperti itu. Tapi yang dimaksud bekerja ini juga luas loh Pak. Jadi misalkan di rumah menerima pembayaran itu namanya yang kayak pam listrik, itu pun juga termasuk pekerjaan gitu. Yang penting pekerjaan yang menghasilkan penghasilan gitu. Nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau sudah? Monggo dilanjut. Mbak, itu kerjanya semua pekerjaan, Mbak. Mau kerja 2. Nggih. Cari rosok bisa. Bisa. Cari rosok terus sambil apa? Bisa. Penting kerja, Mbak ya. Betul. Di kami maksimum 2 pekerjaan, Pak. Kalau jualan ayam di total pitik itu bisa, Mbak ya. Bisa, Pak. Ya masih, Mbak ya. Iya, Bapak. Monggo pada yang lainnya ada Ibu. Monggo. Disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ari dari Prenggading Utara. Mbak mau menanyakan itu untuk JHT itu kira-kira sampai umur berapa pengambilannya kalau udah nggak ada kecelakaan gitu loh. Oh, nggih. Makasih. Nggih. Jadi kalau JHT itu memang jadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini memang agak ribet Ibu ya. Jadi memang minimum kepesertaan awal itu 65 tahun. Baru. Tapi kalau usia 63 tahun sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, lanjut terus nggak ada putusnya, Bu. Itu tidak ada maksimumnya. Gitu. Yang penting nggak ada putusnya. Gitu. Dan yang dimaksud dengan nggak ada putusnya di BPJS Ketenagakerjaan ini, kami kalau tunggakan iuran itu tidak ada. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ketika tidak membayarkan iuran, berarti manfaat dan juga iurannya tidak dibayarkan. Tapi ketika nanti sudah dibayarkan lagi, berarti masuk di awal lagi kepesertaannya. Jadi kayak pulsa HP gitu loh, Bu. Kalau sudah 3 bulan tidak dibayarkan kan off. Sama seperti BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri ini. Ketika tidak dibayarkan iurannya ini selama 3 bulan ya berarti off. Nanti kalau dibayarkan kembali, mendaftar awal dan kepesertaannya dari awal lagi.
gitu. Jadi memang harus tetap dibayarkan terus supaya kepesertaannya tidak berhenti. Gitu nggih Bu. Kalau mau ikut JHT berarti bisa ikut, kalau dibayar terus menerus tidak ada batasannya, bisa diambil ketika nanti sudah tidak bekerja. Gitu. Seperti itu. Nggih. Nggih, cukup jelas Ibu. Nggih. Mungkin untuk yang sebelah selatan tadi belum ada yang bertanya. Monggo. Sudah, tidak ada? Sudah, Cukup? ya. Oh, masih Ibu itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini mau tanya, anak saya misalnya kerja, terus ikut BPJS Ketenagakerjaan, keluar kerja di tempat baru, itu bisa dilanjut enggak? Bisa Bu, bisa. Tapi belum ada BPJS waktu itu apa? Kerjaan baru ki ngono BPJS. Oh, yang kerjaan baru belum ada BPJS. Baik Bu. Kalau daftar lagi bisa apa harus dilanjutkan? Baik. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini memang ada beberapa macam ya Bu ya. Yang saya sampaikan saat ini itu yang mandiri. Jadi kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan contohnya anaknya Ibu ini kerja di perusahaan, berarti itu kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan. Gitu. Yang Perusahaan yang lama itu tadi. Yang baru Bu. Oh, yang baru. Nah, perusahaan yang Tapi baru. yang baru belum ada BPJS? Itu tetap nanti kewajibannya dari perusahaan sih Bu untuk mendaftarkan. Kalau mau didaftarkan bisa, didaftarkan yang mandiri bisa, tapi untuk usahanya yang mandiri. Misalkan kok pagi bekerja di kantor, sore kerja di Gojek, berarti yang bisa didaftarkan yang Gojeknya. Gitu, yang bekerja di kantornya tidak bisa karena kan itu tanggung jawab dari Di kantor. Kantor perusahaan. Gitu. Kalau mandiri Mbak daftarnya? Kalau daftar mandiri kebetulan nggak bisa Bu karena itu kan kerjanya di kantor. Gitu. Itu kewajiban dari kantornya. Tetap dari kantor. Kalau mau didaftarkan sebagai harian lepas bisa. Tapi kalau itu memang belum dikontrak kerja oleh perusahaan, gitu bisa. Gitu Bu. Oh ya. Makasih Kak. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa di WA ke nomor saya nggih Bu. Di sini ada nomor saya, monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa WA ke nomor saya ini. Nanti kalau misalkan di sini belum daftar, baru sampai di rumah baru kepikiran mau daftar, monggo bisa di WA-kan KTP-nya gitu. Nanti kami bantu untuk pendaftaran gitu. Kalau Bapak Ibu tadi setelah mendengar program BPJS Ketenagakerjaan kira-kira penting mboten nggih untuk yang bekerja? Penting nggih. Iurannya murah mboten? Murah nggih. Untuk sama rokok mahal mana Pak? Mahal rokoknya ya Pak ya? Nah, iya. Nggih. Jadi kalau misalkan bekerja memang wajib nggih ikut BPJS Ketenagakerjaan. Setelah ini monggo yang mau mendaftarkan bisa ke sebelah sana atau kalau misalkan sampai rumah baru mau daftar boleh juga WA ke nomor saya. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Indri yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua dengan penjelasan-penjelasan tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi manfaat BPJS Kesehatan tersebut, Ketenagakerjaan bisa dimanfaatkan oleh para buruh tenaga kerja lepas sehingga mendapatkan jaminan kesehatan maupun jaminan ketika meninggal dunia. Untuk itu kami apresiasi yang sangat tinggi kepada Mbak Indri beserta jajarannya yang telah memberikan penjelasan-penjelasan dan pencerahan kepada warga di sekitar Masjid Al-Falah ini. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, bahwa semua rangkaian acara sudah kita lalui, sehingga apa yang menjadi inti daripada kegiatan pada siang hari ini sudah dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, kami
atas nama panitia dan penyelenggara acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam menerima kerawuhan panjenengan semuanya memberikan hidangan masih jauh dari harapan Ibu dan Bapak sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.